Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oi. Ketemu lagi di program kali ini. Kita akan kedatangan satu anggota kelompok, yakni Bang Panul. Salam, oi. Gimana Bang Panul kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sudah Sehat, lama nih. sukses ya. Nggak ketemu nih. Dia salah satu teman-teman Bang Panul ini. Salah satu anggota kelompok Oita Tampomas yang sedang menggeluti bidang UMKM di Tampomas, yaitu. Coba ceritain Bang Panul tentang kegiatan UMKM yang sedang dijalani Bang Panul kali ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Biasanya saya nama Okem saya Panul. Jadi saya di sini mewakili dari BPK OI Tangsel dari wilayah Cipayung, OI Tampomas, yang mana saya ini sedang menggeluti usaha UMKM. Usaha UMKM saya ini bergerak di bidang kuliner, yaitu es kelapa muda, dan satu lagi yang saya lagi belajar ini, yang lagi menitis dari nol, dari belajar lagi ini nanas madu, khas Pemalang Blik. Nanas ini kecil memang. Tapi rasanya luar biasa, bisa dicoba, namanya nanas madu. Dari kalau untuk masalah usaha es kelapa muda ini saya geluti sih dari saya SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 saya menggeluti usaha ini, dan alhamdulillah sampai saya lulus SMA, dari hasil bayaran sekolah pun, dari hasil saya jadi payah saya dari hasil jualan es kelapa itu, gitu. Dan memang sempat vakumnya kenapa? Karena memang satu sibuk kerja, dan kedua kendala masalah tempat waktu itu, gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki untuk saya kasih modal usaha, dan ada tempat sedikit, lahan di rumah, ya sedikit usaha sekarang sedang berjalan, dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih mau masuk ke 3 tahun ini. Oh, berarti nanas sama kelapa ini hampir 3 kalau tahun ya? Kalau untuk kelapa udah mau berjalan 3 tahun, tapi kalau untuk nanas ini baru berjalan sekitar 3 atau 4 bulan ini. Oh, awalnya ketertarikan tentang UMKM ini nih, kenapa sih bisa memilih produknya nih ke buah-buahan itu, kenapa tuh Bang Panul? Jujur ya, kalau masalah ke buah-buahan, kalau untuk milih UMKM kenapa saya milih ke buah-buahan, memang basic saya itu dari dulu pertama kali saya pernah menggeluti di vegetable atau enggak fruit and beverage. Fruit and beverage itu saya dulu pernah ikut pelatihan di food and beverage itu di Carrefour, salah satu Carrefour Indonesia. Dan makanya dari segi kayak duren, terus kelapa, nanas, mangga atau segala macam, ya sedikit-sedikit saya bisa milih lah mana itu yang namanya matang, mana yang itu namanya kelapa peret, atau kelapa yang cengkir, atau kelapa yang bahkan cuma isinya air aja, itu insya Allah saya bisa milihnya gitu. Berarti kalau memang tentang buah-buahan ini, Bang Panul ini udah mendalami lah, udah menyelami dalam lah tentang buah-buahan. Insya Allah sudah sedikit-sedikit sudah mendalami, karena sudah mencoba beberapa kali usaha, udah beberapa kali mencoba usaha UMKM yang lain kayak baju atau segala macam. Ya memang kembali lagi ke buah-buahan lagi yang maksudnya yang bisa berjalan lama gitu usaha saya gitu. Berarti memang cocoknya memang di buah-buahan gitu. Betul, memang cocoknya di buah-buahan, dan lagi memang satu juga hobi sama makan buah memang hobi gitu. Dan lagi juga memang kalau untuk kelapa memang sudah lama banget belajar untuk milih kelapa, cara main di kelapa muda itu udah lama banget, memang dari SMA kelas 2 berarti. Tetapi memang dari basic keluarga memang ada jiwa-jiwa usaha tuh, ada nggak tuh dari basic keluarga? Kan biasanya kan kalau misalnya saya punya teman bapaknya pemain bola, kan biasanya turun tuh buah kagak jatuh dari pohon kan gitu. Jadi pemain bola juga. Jadi tarkaman main bola. Oh, sempet juga jadi tarkaman main bola ya. Dan jadi atlet
atlet kampung lah. Oh, atlet kampung. Iya. Ya bayaran cuman sekedar bisa buat ongkos besok sekolah main bola ya alhamdulillah. Oh, sampai dibayar tuh main bola. Sama kan antar kampung. Bang, gimana sih, kan tadi kita kelapa udah kita bahas ya. Sekarang bagaimana nih nanas nih? Karena sebagai orang awam mungkin teman-teman juga yang nonton video ini kan kita mungkin sebagian belum ada yang tahu lah gimana sih bedain nanas yang matang sama yang masih mentah nih. Gimana tuh Bang? Triknya? Kalau untuk nanas sih relatif. Mungkin orang juga menilai nanas itu kalau kulitnya masih hijau berarti masih mentah. Kalau udah kuning berarti udah siap saji atau siap santap. Iya. Apalagi oranye. Karena nanas Pemalang ini, nanas belik ini, nanas madu Pemalang ini Bang Cahoy, walaupun hijau, kulitnya masih hijau melotot. Kalau kata orang Betawi hijau melotot gitu ya. Itu terasa tetap manis. Sayangnya saya lagi nggak bawa yang warnanya hijau nih. Gitu. Walaupun kulitnya masih hijau melotot, kita makan juga masih manis rasanya. Tetap manis. Iya, gimana rasanya kalau udah merah kulitnya? Iya. Gitu. Beda bicaranya dengan nanas Subang. Kalau nanas Subang itu dia dari size aja udah besar. Kedua juga memang sama, dia hijau, mentahnya itu hijau dan kalau matangnya itu pasti kuning. Tapi kan untuk nyari yang manisnya itu kita dengan cara gimana ya, kalau tekstur di bawahnya itu lebih kuncup, itu dia lebih manis gitu. Apa kalau nanas madu Pemalang ini insya Allah tanpa ngelihat kulit, tanpa ngelihat warna sekalipun, insya Allah pasti rasanya tetap manis gitu. Tapi memang ini asli, benar-benar asli Pemalang. Asli Pemalang. Itu memang dibeli di Pemalang itu memang semua perkebunan nanas. Rata-rata memang bertani itu ya. Petani nanas semua. Gitu. Bang, ada satu nih gue menarik nih dari tadi gue lihat baju lu gitu kan, baju lu bacanya PPKM kan. Ini lagi ngetrend banget nih masalah PPKM, tapi gue lihat artinya malah pemuda, pengusaha, kelapa muda tuh. Jelasin Bang, apa sih? Kok bisa bajunya bisa tulisan PPKM tuh? Itu gimana sih? Jadi begini Bang, awalnya waktu saya turun kelapa, saya nurunin sendiri itu kelapa. Ya malam-malam ada nenek-nenek. Itu kalau salah pada saat PPKM kemarin level pertama. Level 4 ya. Iya. Kata saya diceletokin sama nenek-nenek, ini baru namanya anak muda, jam segini lagi ngangkutin kelapa. Ya. Terus tong semangat, disitulah ide saya PPKM. PPKM begini memang tong apa baik kita cari bayar duit. Bagaimana juga yang penting anak ini bisa madang. Ya benar. Semangat. Udah. Disitulah, wah PPKM saya gitu. Masuk nih pemuda, pengusaha kelapa muda saya. Saya iseng-iseng, ada temen juga punya usaha sablon baju. Saya bikin desain, baik cetakin. Cetakin. Berapa banyak? Ya udah, saya cetakin 5 biji kaos gitu kan, buat istri, buat abang, buat rekan-rekan. Berarti buat keluarga dulu nih. Buat keluarga dulu. Nanti untuk rekan-rekan OI, insya Allah pasti ada kuotanya. Kalau buat Anda nih gimana kalau nanti bisa nggak nih buat giveaway buat teman-teman yang nanti nonton di YouTube gitu? Mantap itu. Saya siapkan giveaway itu untuk baju kelapa muda Bang Panul, saya siapkan 3 buah. 3 buah. Ini kalau bisa dicoba coba bahannya. Bahannya apa nih? Bagus. Alhamdulillah ini dari Tasik. Oh, dari Tasik asli langsung. Dari Tasik. Bang, lanjut nih kita ke PPKM nih. Masalah PPKM kan masalah pandemi gini lah, di situasi pandemi gini kan terkadang kan banyak usaha-usaha yang mati itu kan gitu. Gimana nih Abang, kan banyak yang usaha yang cuma untungnya 50% bisa merosot gitu kan di pandemi gini kan, di situasi yang apalagi yang ada pembatasan gini kan gitu. Kalau di Bang Panul gimana sih selama pandemi gini kan hampir udah 1,5 tahun lebih kan kita menjalani masa pembatasan seperti ini. Gimana sih untuk dunia usaha yang Bang Panul geluti gitu di pandemi ini? Tergantung kita menyikapinya sih ya, tergantung kita bagaimana kita kesabaran kita untuk berusaha, untuk berwirausaha. Terus kemudian juga apalagi kemarin saya merasakan sekali dampaknya. Iya. Merasakan dampaknya itu di corona yang kita kemarin lagi level zona merah-merahnya kita.
Alhamdulillah itu berkah buat tukang kelapa, jujur berkah banget Bang Cawai. Saya itu kelapa itu untuk kemarin kelapa hijau aja ya bisa 2 hari sekali itu bisa turun kelapa, bisa bongkaran atau enggak bisa datang barang gitu. Itu kemarin lagi zamannya corona lagi naik ya. Lagi naik. Nah, namanya orang usaha, namanya orang berwirausaha pasti ada kadang enak, kadang enggak, ada naik turunnya lah, ada level-levelnya lah, ada simpang siur, ada surut, pasang surutnya usaha gitu. Iya. Kadang pernah saya dan jualan buka lapak itu dari pagi jam 9 saya buka sampai jam 9 malam saya buka lapak cuma dapat 12.000 perak. 12.000 perak saya dagang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Iya. Gitu akhirnya daripada es ini kebuang gitu kan. Kadang saya juga share-share ke grup WA. Ini ada mau es enggak? Ini ada mau es enggak? Tinggal ambil kelapa ke rumah-rumah gitu. Ya kata itu gratis tuh. Ya, dan lagi juga satu lagi Bang Cahoy. Kita nih dari OI Tangsel, saya mewakili OI Tampo Mas Cimanggis Cipayung. Di kedai es kelapa Bang Panul, kita bikin namanya Jumat Berkah setiap Jumat. Jadi setiap Jumat itu saya bagi-bagikan beberapa es kelapa. Ke siapa tuh? Terus juga untuk janda dan yang janda dan yatim atau kaum duafa itu kita gratiskan semuanya setiap Jumat. Alhamdulillah di setiap masjid itu pasti kuotanya kurang lebih dari 200 gelas. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Rutin tuh Bang? Rutin. Saya gerakin berdua sama istri saya. Kadang kalau ada teman-teman pada bantu ya alhamdulillah Pak. Setiap Jumat ada aja sih 1-2 orang yang bantu gitu teman-teman buat mau kirim-kirim ke masjid atau segala macam gitu. Kalau misalnya kita ke OI-nya dulu nih Bang. Abang di OI ini kenapa sih bisa masuk ke OI Tangsel tuh? Apa sih yang membuat Abang tertarik dengan masuk ke bergabung di OI Tangsel khususnya di kelompok OI Tampo Mas itu kan? Oke. Untuk OI kenapa saya tertarik masuk ke dunia OI Tangsel atau OI Tangsel? Jujur untuk OI Tangsel ini saya pribadi ini bukan menganggap OI Tangsel ini, BPK OI Tangsel ini bukan suatu organisasi atau bukan suatu kelompok golongan. Saya menganggap pribadinya ini OI Tangsel ini sebuah keluarga kedua. Kalau keluarga pertama itu kan inti ada di rumah. Betul. Ada istri, ada anak, ada ibu, ada orang tua, ada bapak gitu kan. Nah kalau OI Tangsel ini keluarga saya yang kedua. Kenapa saya sebut keluarga? Karena saya tertarik dengan OI Tangsel ini. OI Tangsel ini suatu wadah. Suatu wadah. Wadah yang mewadahi kayak seni, olahraga, pendidikan, kayak olahraga gitu kan. Rasa niaga juga dan rasa sosialisasinya, rasa kepeduliannya terhadap masyarakat itu benar-benar ikhlas, benar-benar redo tanpa mengharapkan suatu hal apapun. Itu yang membuat saya tertarik dengan OI Tangsel. Kenapa saya pengen gabung dan ikut turun masuk ke dalam OBBK OI Tangsel gitu. Kan kalau gue lihat kan memang OI Tampo Mas ini sama Kelurahan Cipayung ini kan sering dari ketuanya tuh imam juga memang jiwanya memang jiwa usaha tuh kan. Gue lihat juga dia mulai usaha bazar ya, jadi bazar jualan gitu. Apa sih yang membuat pemuda-pemuda di Cipayung itu khususnya di Tampo Mas itu berjiwa usahanya muncul gitu? Siapa sih yang bisa mendorong itu gitu? Kalau bicaranya kenapa pemuda-pemuda di Cimanggis Cipayung itu banyak sekali yang banyak berjiwa usaha atau berjiwa UMKM. Karena memang satu melihat kondisi target market, target pasar yang ada di Cipayung. Karena memang di situ jalurnya jalur alternatif gitu. Dan kedua mungkin emang turun temurun dari keluarga atau dari saudara sanak famili kayak gitu. Udah terusin tuh usaha gitu. Atau enggak mengisi kekosongan dalam artian selagi keluarga atau istri atau kita punya relasi yang mau diajak kerjasama usaha, kenapa enggak? Dan di situ ada peluang, kenapa enggak kita ngisi peluang itu, peluang usaha itu.
kalaupun kita kerja atau kita kerja kantoran atau kerja apalah, kita kan mengharapkan cuma dari bulanan. Iya betul. Itu kan Pintunya satu. Kita berpatokan di satu di bulanan. Dengan dibantunya dengan usaha, alhamdulillah itu insya Allah harian kita ada. Apalagi yang model kayak saya punya anak saya umur 5 tahun. Ya. 5 tahun baru masuk sekolah. Itu lagi kenceng-kencengnya jajan coy. Ya. Ya kalau dengan kita usaha seperti ini kan sangat membantu kita sekali. Iya betul. Itu membantu saya kenapa? Anak kadang minta duit, ya bagi duit 5.000 buat jajan, kita ada kebantu dari usaha kita kayak gitu. Bang, namanya di dalam dunia usaha kan pasti ada naik turun ya kan, ada pasang surut ya kan gitu. Yang paling kalau lagi naik mah enak dah gitu. Kalau lagi naik mah lagi jaya-jayanya mah enak. Tetapi dia semangat, dia bangun pagi juga semangat dah itu mah. Tapi kan ada di mana kita pasti ada di titik terendah gitu kan, di titik terendah dalam sebuah usaha gitu. Bagaimana sih lu menyikapi kalau misalnya lu pasti kan lu udah pernah ngalamin ada di titik terendah, gimana sih lu biar tetap menyemangati diri lu sendiri gitu kan, motivasi lu buat bisa tetap jalan usahanya gitu. Gimana sih Bang? Motivasi saya sih gini ya, benar apa kata Bang Coy, kalau kita dagang lagi di atas itu kayaknya semangat banget, kita jalanin semangat banget. Dan apalagi kalau misalkan posisi jualan kita atau usaha kita lagi down-downnya nih, motivasi saya sih cuma satu, sabar sama ikhtiar sama yang di atas. Dan saya ngeliat anak, motivasi saya ngeliat anakku butuh makan, anakku butuh jajan. Kalau bicara makan mungkin dari gaji kantor saya alhamdulillah masih bisa lah gitu. Tapi kan kita nggak munafik Bang Coy, kita masih pengen ada pemasukan lebih, ada kita punya penghasilan di luar itu gitu kan. Karena memang anak ini yang tadi saya bilang, anak saya ini udah meranjak besar, butuh jajan gitu. Dan biar gimana pun kalau bicaranya down, mungkin dari awal gue terusin gak gini usaha, udah satu motivasi saya ngeliat anak. Oke, sekarang gue dagang gue sepi nih, kenapa nih? Apa nih yang gue harus ini apa yang harus gue koreksi? Satu memang dari segi cuaca, mungkin ya situ orang juga cuaca. Kalau orang kata gini Bang Coy, namanya tukang es mah, hujan kagak hujan, es sudah pasti habis cair Bang Coy. Habis harus dibeli. Iya. Nah itu, tapi ya gitulah namanya orang usaha, namanya orang jualan, enggak selalu setiap hari pasti rame jualan. Dan paling kita menyikapinya ya udahlah, mudah-mudahan besok ketemu rezekinya, mudah-mudahan besok ada lebih dari ini gitu. Ya alhamdulillah kita sabar-sabarin aja. Itu jangan sampai kita putus asa dengan dagangan kita sepi atau segala macam, udah kita stuck di tempat. Ini intinya sabar, ikhtiar, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya bilang, saya punya anak, saya punya istri, saya gitu. Lancarin usaha saya, paling cuma gitu aja saya berdoa gitu aja. Dan satu dari motivasi saya lihat tadi anak. Jadi ketika melihat anak udah semangat double lah gitu ya. Semangat double benar. Bang, kan ada selintingan nih ya, ada kabar angin ya. Kalau gue dengar kan ada kabar angin kalau lu katanya calon terkuat jadi ketua Wita Pomas nih gitu kan. Di Cipayung gitu kan. Gimana sih Bang lu kalau misalnya benar lu jadi ketua Wita Pomas, lu mau seperti apa sih kelompok lu ini? Kalau memang rekan-rekan atau kelompok saya mempercayai saya sebagai ketua OI Pomas Cipayung, saya sih nggak mau saya nggak mau berjanji-janji, saya nggak mau betul. Yang penting saya bisa bersosialisasi, saya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Karena dengan di Cipayung itu juga ada Karang Taruna Bang Coy. Betul. Mitra kita juga gitu kan. Dengan adanya Karang Taruna ditambah dengan ada OI Pomas di Cipayung, yang mudah-mudahan bisa membantu memberikan kontribusi untuk masyarakat banyak gitu. Apalagi saya bergerak di bidang usaha UMKM dan saya pengen kelompok OI Pomas itu
yang nggak pada punya ijazah, yang nggak pada punya pekerjaan, khususnya korban-korban corona kemarin, saya pengen rekrut atau saya pengen ajak, yuk kita usaha, yuk kita ber-UMKM. Kita anak muda, kita kudu bisa punya penghasilan sendiri, syukur-syukur bisa membantu perekonomian keluarga. Cuman itu aja sih, saya memotivasi rekan-rekan semua. Kalau di dalam niaga nih, bidang niaga lagi, kembali ke bidang niaga lagi nih, harapan Bang Panul gitu di ya 5 tahun ke depan lah buat usahanya Bang Panul, gimana sih pengennya gitu, harapannya gitu. Harapannya? Iya, ke depan nih 5 tahun ke depan Bang Panul misalnya punya cita-cita udah punya 10 lapak lah di gitu kan namanya harapan kan gitu kan. Bagaimana sih biar memotivasi diri Bang Panul juga teman-teman yang nonton ini gitu. Harapan saya sih cuma satu, semoga pemerintah bisa membantu UMKM atau usaha kecil menengah di bergerak, khususnya untuk di kota Tangerang Selatan ini. Karena jujur saya 3 tahun ini untuk masalah tempat, kedua juga untuk masalah teknis. Ya nggak munafik lah, masalah modal. Ya betul. Masalah modal, karena kan saya ini walaupun saya punya gaji, walaupun saya punya penghasilan, tapi kan kebutuhan saya juga banyak. Ya, gitu. betul. Nah, kalau kita mau mengembangkan, kita mau melebarkan sayap usaha, mau nggak mau kan memang kita butuh modal. Itu. Kedua, masalah tempat. Masalah tempat dan bimbingan. Ya mudah-mudahan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya, mohon izin Bapak Wali Kota atau Bapak Wakil Wali Kota bisa mewadahi, bisa memberikan sosialisasi atau pelatihan untuk UMKM kecil menengah ke bawah untuk di Kota Tangerang Selatan, khususnya untuk pemuda yang mau berusaha atau melakukan berwirausaha UMKM kecil menengah ke bawah di Kota Tangerang Selatan. Ya, terima kasih Bang Badul. Sebagai kata penutup nih, biasa gua tanyain ke semua ketua nih buat OI Tangsel. Kalau sekarang udah 11 tahun, di 9 tahun ke depan berarti kan udah 20 tahun ya, 2 dekade lah kita menyebutnya, 2 dekade OI Tangsel. Harapan Bang Panul seperti apa sih OI-nya nih di 20 tahun ke depan, 9 tahun ke depan, di umur yang ke-20, gimana sih Bang Panul? Di umur yang 20 tahun nanti ke depan, untuk OI BPK OI Tangsel, semoga BPK OI Tangsel bisa memberikan lebih kontribusi kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya. Kedua, tetap jaga kekompakan dan solidaritas sesama kelompok atau golongan. Semoga juga jangan sampai kita sampai rambut kita memutih lah, kita jangan sampai kita berpecah belah di OI Tangsel ini. Amin. Solid dan tetap eksis lah. Mantap. Dan gitu teman-teman, kita sudah ketemu dengan pelaku usaha dari OI Tampomas, Bang Panul, dengan berbagai macam cerita tentang usaha kelapa dan nanas mudanya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha atau baru mau memulai atau sudah menjalankan. Mudah-mudahan bisa saling sharing di antara teman-teman anggota OI maupun teman-teman di luar dari OI gitu. Sekian, ketemu lagi di acara Kepoin selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan tamu-tamu yang bisa menginspirasi kita. Assalamualaikum, salam OI.